Alhamdulillah wa ala Muhammadin bihi midini amma. Baik, qala rahimahullahu taala. Bab ini panjang, agak panjang. Ya, setelah kita mengambil bab tentang himayatul Mustafa janib at-tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Ini dari penjagaan Nabi SAW, itu banyak ya. Dari bab yang telah kita ambil dan bab yang akan datang. Bagaimana Nabi SAW itu menjaga tauhid dan menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada hal-hal yang membatalkan tauhid, yaitu jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kita sudah ambil dari beberapa tentang larangan dari gulu terhadap orang-orang soleh, gulu terhadap kuburan orang soleh, bangun di atasnya masjid atau menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, menerangi kuburannya, berikan kekhususan tersendiri dibanding yang lain. Ini dari gulu orang soleh dan kuburan orang soleh. Di antaranya juga pendataan nanti tentang lafaz-lafaz yang dimana Rasulullah SAW melarang dari hal itu, dimana lafaz tersebut itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, syirik akbar, dan dianggap dari hal tersebut adalah syirik asghar, seperti bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang lain, dengan lafaz yang lain. Kemudian kata beliau, bab ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummah ta'budul awthan. Ya, di nuskha lain ya'budu al-awthan. Kalau ya'budul awthan berarti dhamirnya huwa kembali ke ba'd. Kalau ta'budul awthan itu dhamir hiya kembali kepada ba'd, namun yang diinginkan adalah apa yang diidofatkan kepadanya, yaitu hadhihi ummah, hadhihi al-ummah. Itu ada ya, karena ba'd ini itu bisa menduduki dari kedudukan diistilahkan nahwu, itu bisa menduduki kedudukan masdar dan selainnya. Mudhafun ilaihinya bisa. Nah, di sini dia seperti mewakili dari mudhafun ilaihinya, yaitu ummah. Jadi bab apa yang datang dari sebagian umat ini di mana dia menyembah ausan. Ausan sudah ya. Jamak dari al-wasan. Jamak dari al-wasan, yaitu setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang memiliki ruh ataupun gambar-gambar yang lain seperti yang tidak memiliki ruh, ataupun hal yang lain seperti pohon, apalagi kuburan dan bebatuan dan selainnya. Jadi maksud hadis ini dia jelas bahwasanya musannif ingin menerapkan bahwasanya umat ini, bagian dari umat ini itu terjatuh dalam kesyirikan, dan diadakan dari bab ini tersendiri dan menjelaskan sebelumnya untuk mengangkat sangkaan bahwasanya kesyirikan itu hanya terjadi untuk umat-umat yang sebelumnya dari apa yang telah disebutkan. Ya, seperti kaum Nuh. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Jadi bab ini untuk mengangkat sangkaan atau keyakinan seseorang yang menganggap bahwasanya kesyirikan hanya terjadi di zaman
sebelum kita, atau orang-orang yang sebelum kita. Adapun di umat ini itu tidak ada sama sekali. Itu tidak ada sama sekali. Ini maksud beliau membawakan bab ini untuk membantah mereka. Iya, terkhusus orang yang berdebat dengan penulis rahimahullah di zamannya. Penulis rahimahullah di zamannya. Yang dimana bagian manusia dari yang hidup bersama di zaman beliau, yang mendebat beliau tentang hal ini, itu berdalilkan dengan hadis. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dari riwayat Muslim. Iya. Yang dimana mereka berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya umat ini ma'sumun dari kesyirikan. Di mana Nabi SAW bersabda, Inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Bahwasanya syaitan ini telah berputus asa untuk menjatuhkan orang-orang dalam kesyirikan, untuk menjauhkan mereka dari jauhkan mereka kepada kesyirikan. Ini dalilnya. Namun hadis ini dibantah, iya, dengan 3 bantahan. Jadi orang berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya syaitan sudah berputus asa untuk menjatuhkan manusia dalam kesyirikan di umat ini, di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini sangkaan dari syaitan. Ya, pertama ini dari sangkaan dari syaitan saja. Di mana mereka melihat dari kuatnya tauhid. Manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Pada yang itu dia berputus asa. Iya. Dan syaitan tidak tahu perkara gaib. Tahu perkara gaib. Dari sangkaannya bahwasanya manusia sudah tidak bisa lagi tidak bisa kita bawa dia kepada kesyirikan karena kuatnya tauhid sisi mereka. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil ini, hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya tidak semua umat dari Nabi Muhammad SAW itu jatuh dalam kesyirikan. Bahkan berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya hanya sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW itu yang jatuh dalam kesyirikan. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan yang terakhir, bantahan untuk mereka adalah bahwasanya dalam hadis ini itu diikat dengan al-diyah. Yang diinginkan di situ di zaman di mana para sahabat berada di situ. Bagaimana sahabat kuat dalam tauhid, pengikutan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mereka ini berputus asa. Ya, berputus asa dari untuk menjatuhkan mereka dalam kesyirikan. Nah, ini faedah untuk kita bahwasanya makin kita menguatkan tauhid, makin kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan tauhid dengan penanaman yang kuat dalam diri, itu membuat syaitan putus asa. Iya, membuat syaitan berputus asa. Iya. Jadi dalil ini tidak menunjukkan bahwasanya umat ini maksum dari kesyirikan. Adapun manusia yang jatuh dalam kesyirikan dari umat Nabi Muhammad SAW itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditanya dari perbuatannya, apa yang dilakukan. Itulah yang ditanya. Ini maksud dari beliau membawakan hadis ini atau bab ini untuk membantah mereka yang Rasulullah itu tidak jatuh dalam kesyirikan. Nah, ini mengangkat bahwasanya apa yang terjadi di negeri Arab dari hal yang dimana mereka tidak menganggap bahwasanya itu adalah kesyirikan, seperti dulu terhadap orang soleh, ya, itikaf di kuburan dan selainnya. Kalau mereka menganggap bahwasanya orang-orang umat Nabi Muhammad SAW sudah lepas terjaga dari kesyirikan, berarti apa yang mereka lakukan ini kesyirikan atau bukan? Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan, ya. Dan jelas bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan. Dan inilah bab
Iya, yang akan diikutkan dengan apa yang terjadi dari kaum sebelumnya, dan itu akan terjadi di umat ini. Dan apa yang terjadi di kaum sebelumnya itu akan dijelaskan bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah tagut, ada yang membangun di atas kuburan orang soleh masjid. Iya. Dan hal seperti itu telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya akan terjadi di mana? Pada umat ini. Tattabi'unna man sana man kana qablakum. Iya. Ini wakil terjadi dari ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan terjadi atau umat ini akan betul-betul mengikuti kebiasaan dari orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasara. Dan kebiasaan dari orang Yahudi dan Nasara itu apa? Nah, sudah lewat. Bangun ya kuburan di atas masjid di atas kuburan orang-orang soleh mereka, atau menghulu terhadap orang-orang soleh mereka dan selainnya. Dan selainnya akan disebutkan nanti al-musannif rahimahullah taala untuk menggabung dari ayat dengan bab. Baik. Qala rahimahullah taala wa qaulillahi ta'ala. Jadi tahu maksudnya toh? Ini hubungannya. Ini kalau antum paham sudah, itu sudah, kita tinggal baca ayat ini dan cocokannya dengan bab. Adapun kecuali dengan tauhid jelas ya. Karena menyembah awsan ini bagian dari hal yang apa? Iya, akan membatalkan tauhid secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan padanya sebagian dari kitab, bagian dari kitab, yaitu At-Taurat wal Injil. Mereka berikan bagian dari kitab, yu'minuna ay yusaddiquna bil jibti wat tagut. Mereka beriman, benarkan al-jibt. Iya, dikatakan ini adalah sonam atau sihir dan selainnya. Al-jibti wat tagut. Tagut sudah. Ya. Apa yang mata jawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin, apa yang seorang hamba ini lewati batasnya dari sembahan seperti asnam, pepohonan, matbu'in seperti ulama yang didengar, ditaati, dan au mutu'in seperti orang ditaati. Itu dari umara dan selainnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang diberikan kitab, Injil dan Taurat dari orang Yahudi dan Nasara, bersamaan dengan itu mereka ada yang beriman kepada jibt dan tagut. Nah, ada yang membenarkan, meyakini akan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan tagut. Tagut kullu ma'ubida min dunillah. Secara umum seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di atas tafsir dari beberapa imam, di antaranya Imam Malik. Kullu ma'ubida min dunillah. Jadi lihat pendalilannya. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi bersamaan mereka diberikan kitab, ilmu, ya, itu bersamaan juga itu mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka beriman kepada tagut dan mereka beriman kepada al-jibt. Ini dari kebiasaan. Ini yang terjadi dari orang-orang Yahudi. Hubungan dengan bab itu cocok jika kita hubungkan dengan hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Iya. Yang dimana Nabi SAW bersabda
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدْوَةِ بِالْقُدْوَةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Qala faman. Lihat. Iya, mereka ini jatuh di dalam kesyirikan. Bersama mereka yang diberikan kitab. Dan perbuatan mereka dikhabarkan oleh Nabi SAW akan diikuti oleh umatnya. Berarti menunjukkan bahwasanya umat dari Nabi SAW ini akan sebagian dari umat Nabi SAW itu akan jatuh dalam kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ini pendalilannya. Jadi harus dikaitkan dengan hadis. Disebutkan bagian ulama pendalilan kecocokan ayat dengan hadis itu dengan tiga sisi. Selain dari hadis yang dibawakan tadi. Yang pertama tadi, bahwasanya hubungan antara bahwasanya orang musyrik atau orang Yahudi dan Nasara itu yang diberikan sebagian untuknya kitab itu akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan dengan hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, dari kecocokan dengan bab, bahwasanya ilmu kita umat ini diturunkan apa? Al-Quran sampai kepada kita hadis. Bahwasanya hal tersebut itu tidak menjaga seorang jatuh dalam kesyirikan. Jadi jangan berdalilkan bahwasanya umat ini tidak akan jatuh dalam kesyirikan karena sudah ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang beranggapan seperti itu, kita katakan orang terdahulu juga diberikan ilmu kitab, namun mereka bersamaan itu jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka diutus padanya Nabi. Iya. Musa alaihissalam telah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan itu banyak di antara kaumnya jatuh dalam kesyirikan. Perhatikan. Jadi diutusnya Nabi itu juga tidak menjadi keharusan yang jelas bahwasanya seorang tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi ini kecocokan ayat 3. Selain dari hadis, dan ini yang lebih jelas, kecocokan juga dari adanya ilmu dan diturunkannya Nabi bersama juga mereka ini diberikan ilmu dan diutus Nabi kepadanya, namun bersama dengan itu apa? Jatuh dalam kesyirikan. Dan kita juga seperti ini. Jadi jangan berdalilkan bahwasanya kita diturunkan Al-Quran, kita akan terjaga dari kesyirikan, kita diutus pada kita Rasul, kita akan terjaga dari kesyirikan. Tidak. Mereka juga seperti itu, dan mungkin saya juga umat ini akan jatuh sebagaimana mereka jatuh dalam kesyirikan. Jadi itu 3 pendalilan. Namun yang paling jelas adalah tentang dihubungkannya dengan hadis Nabi SAW. Betul-betul kalian akan mengikuti kebiasaan dari orang Yahudi dan Nasara, orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Mereka ini jatuh dalam kesyirikan. Menyembah tagut. Sebelumnya lagi dikisahkan dari kaum Nuh. Mereka gulu terhadap orang-orang soleh, sehingga keguluan ini menjadikan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Bisa? Ini sisi pendalilannya. Kemudian ayat yang kedua. Wa qoulihi ta'ala hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah. Katakan, apakah ingin aku khabarkan kepada kalian orang yang paling jelek masubatan, uqubatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling
Istilahkan dahsyat dari sisi siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu Allah, itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Iya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiba alaihi, dan orang-orang yang murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Man Allah jadikan di antara mereka qiradah, monyet dan babi. Wa abada tagut, dan menjadikan mereka ada yang menyembah tagut. Nah, ini dia, perhatikan. Jadi termasuk yang paling dahsyat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling dahsyat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecocokannya semisal dengan yang sebelumnya. Bahwasanya orang-orang terdahulu ada yang menyembah tagut. Ada yang menyembah tagut. Iya. Dan dari hal yang dilakukan oleh orang sebelum kita, itu pasti akan terjadi di sebagian dari umat ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatattabi'unna sanana man kana qablakum. Ini ayat yang kedua. Kecocokannya dengan bab sama. Kemudian wa qoulihi ta'ala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kata orang-orang yang telah di atas dari perkara mereka, sampai kepada mereka dari perkara, dari kisah dari Ashabul Kahfi ini, bagaimana mereka tidurkan selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Ini istilahkan akan datang nanti dia. Qiyasitiyah ini dari mukjizat, ya, di kudrah dan taksirat disebutkan nanti. Usahanya mereka ini bisa hidup, iya, 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Ya, ini dari mukjizat yang perlu diyakini. Yang perlu diyakini. Jadi tak kala sampai perkara mereka kepada al-hukam di waktu itu, maka dia mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan jadikan di atas kuburan mereka ini apa? Jadi ini apa? Perbuatan orang terdahulu. Ya, gulu kepada kuburan orang-orang soleh dan sudah lewat. Dan sisi pendalilannya sebagaimana yang sebelumnya. Bahwasanya dari umat ini akan terjadi, akan mengikuti kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Di antaranya ini akan menjadikan masjid di atas kuburan mereka, jadikan tempat beribadah di sisi kuburan mereka. Dan ini sudah lewat dari beberapa hadis. Berapa hadis? Dan ini kecocokannya. Ini kecocokan dengan bab. Kemudian kita baca hadis yang panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa quddati bil quddah hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh betul-betul, nah ini taukid, sungguh betul-betul, nah, kalian ini akan mengikuti dari jalan, sunan tariqah, biasaan orang sebelum kalian, hadwal qudrati bil quddah. Nah, ini diistilahkan seperti ini, mengikutannya betul-betul. Dia belok kiri, antum belok kiri juga, sejalan, tidak melenceng dari pengikutan kalian terhadap umat sebelum kalian. Kemudian diberikan contoh oleh Nabi SAW, hatta
Lau dakhalu hujra dhubbin. Iya, sampai-sampai mereka ini kalau dia masuk di lubang, ini diistilahkan hewan apa? Hah? Apa? Ada diterjemahkan oleh sebagian. Iya kan? Itu lebih mirip. Tapi fungsi apa maksudnya dari contoh yang seperti ini? Itu maksudnya mereka ini hewan seperti ini itu punya lubang kecil. Lubang kecil. Bagaimana kecil? Kecil ya. Sampai mereka masuk di lubang kecil itu, saking kaliannya ini mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan-jalan mereka, biasa mereka, sampai mereka masuk di lubang kecil, itu kalian ikuti. Padahal kecil sekali. Iya, padahal kecil sekali. Lalu bagaimana lagi kalau lubang singa? Hah? Ini justru lebih masuk lagi karena besar. Kalau kecil saja kalian masuk. Maksudnya perkara yang jelas keharumannya, namun kalian tetap ikut. Iya. Telah ditambih berulang-ulang, namun tetap ada pengikutan. Nah, ini maksudnya. Iya. Bahkan mungkin bisa saja itu lebih lagi. Apa yang mereka lakukan dari kebiasaan mereka, antum lebih dari apa yang mereka lakukan. Antum gulu. Sedangkan dia biasa-biasa saja. Iya. Ini dari berita atau khabar Nabi SAW yang jelas terjadinya. Ini dari alamat dari kenabian. Bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW di sini terjadi. Bahwasanya dari umat ini akan ada yang mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu. Di antara kebiasaan yang orang terdahulu yang disebutkan, yang diinginkan di sini adalah apa? Mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka jatuh dalam kesyirikan. Kemudian mereka berkata, siapa ya Rasulullah? Umat sebelum kami itu siapa? Yahudi dan Nasara. Qala faman? Siapa lagi? Dan sudah disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasara sifatnya seperti apa sebelumnya sudah lewat. Bahwasanya mereka ini ada yang beriman kepada Togut, ada yang mengangkat, ada yang gulu terhadap orang-orang soleh, menjadikan masjid kuburannya sebagai masjid dan selainnya. Dan kecocokannya jelas. Kalau ini sangat jelas ya. Jelas. Kemudian hadis yang kedua, wali Muslim an Sauban. Ini bekas budak Nabi SAW, kunyanya Abu Abdullah. Wali Muslim an Sauban radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala, Inna Allah zawalil ard. Inna Allah zawalil ard. Itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk saya bumi. Gabungkan. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Saya pun melihat timur dan baratnya. Iya. Ini dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi. Kemudian Nabi SAW melihat dari timur dan baratnya. Iya. Perkara yang perlu diimani. Yang tanya kenapa? Di mana yang lainnya kalau ada disebutkan bahwasanya Allah SWT memberikan qudrah, penglihatan kepada Nabi SAW sampai melihat bumi dari barat dan timurnya. Bagiannya mengatakan seperti itu. Namun zahir ayatnya, hadisnya bahwasanya Allah SWT mengumpulkan bumi untuk Nabi SAW, kemudian Nabi pun melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Kata beliau, dan sesungguhnya umatku ini akan sampai kekuasaannya, ya, apa yang diperlihatkan, dikumpulkan untuk saya dari bumi tersebut. Keislaman itu akan mencakup dari negeri
timur dan barat, tersebar. Kekuasaan dari umatku, bahwa Islam sampai kepada timur dan barat. Kemudian kata beliau, wa'utitu kanzain ahmar wal abyad, ditabir dengan dua perbendaharaan ahmar dan putih. Dua kanzain ini Kisra dan Qaisar. Kisra dari Raja Al-Faris dan Qaisar dari Raja Rum. Raja Rum. Ditabir dengan ahmar. Ahmar ini dari perbendaharaan dari Qaisar, karena kebanyakan dari di sisi mereka ini adalah emas. Dan abyad dari Kisra, Malik Al-Faris, itu karena kebanyakan di mereka adalah fiddah, perak. Kemudian kata beliau, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Di situ ada pakai bi. Bisanatin bi'ammatin. Kemudian saya meminta kepada Rabbku untuk umatku, bahwasanya Allah SWT tidak membinasakannya. Iya. 1 tahun dengan kekeringan, gersang, pacekik. Dan ini terkabulkan. Disebutkan nanti ya, musannif dalam hadis ada. Yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum. Demikian pula Rasulullah SAW juga berdoa, semoga mereka ini tidak menguasai mereka, ya, kecuali diri mereka sendiri, ya, saling jatuh menjatuhkan, akhirnya fayastabiha baydatahum, kemudian mereka pun saling serang dari kumpulan mereka. Jadi Nabi SAW berdoa musuhnya itu tidak menguasainya, iya, namun mereka justru kecuali dari diri mereka sendiri yang saling menguasai, iya. Dan kalau sudah saling menguasai, maka mereka pun halallah untuk mereka, ya, tegaklah untuk mereka peperangan, saling menyerang di antara mereka sendiri. Ini maksudnya. Kemudian waqala rabbi, wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Iya. Radul kauni. Kalau sudah tetapkan, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa inni baituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Ini doanya terkabul, bahwasanya tidak akan dijadikan dalam 1 tahun penuh itu terjadi keringan, kik, ya, gersan dan selainnya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, alla usallitu alaihim aduwan, dan saya tidak menjadikan musuh mereka ini menguasai mereka min siwa anfusihim, kecuali dari diri mereka sendiri. Wa yastabiha baydatahum, maka mereka pun saling nyerang dari jamaah mereka sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang pertama. Doa yang kedua dikabulkan dengan ketentuan. Dengan ketentuan syarat. Iya. Dengan ketentuan syarat. Kecuali bukan dari mereka diri sendiri, dari diri mereka sendiri yang saling mengalahkan. Adapun dari musuhnya, itu Allah berikan, mengabulkan doa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ijtama'a alaihim min aqtariha, atau walau ijtama'a alaihim man bi aqtariha, walaupun berkumpul dari semua penjuru, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan. Nah, ini syaratnya, sampai sebagian mereka ini membinasakan sebagian yang lain.
Kalau yang seperti ini sudah, maka musuh mereka akan musuh mereka. Jadi doa dari Nabi SAW ini itu bersyarat terkabulkan kalau sebagian dari mereka ini tidak ada yang saling membinasakan. Namun kalau terjadi mereka saling membinasakan antara saudara kaum muslimin, ya, maka musuh mereka akan musuh mereka. Di antara musuhnya siapa? Ton. Wa yasbiya ba'duhum ba'dha, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Jadi kalau terjadi hal ini maka musuh akan menguasai mereka dari orang-orang kafir. Dari orang kafir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata beliau, diselesaikan ini nanti. Warwahul Barqani fi sahihi. Wazada wa innama akhafu ala ummati immatal mudallin. Dan tidak lain saya takut terhadap umatku dari umat-umat yang menyesatkan. Ya, atau dari imam-imam yang menyesatkan. Imam, ada yang imam yang mengajak kepada, disebutkan sebagai ya imam, namun mengajak kepada neraka. Ada disebutkan sebagai imam namun mengajak kepada kebenaran. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina amma sabaru. Ini imam-imam yang mengajak kepada kebaikan. Wa imma waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Imam-imam sesat. Disebut apa? Immah. Disebut apa? A'immah. Di sini juga disebut a'immah, namun a'immah yang mudillin, yang menyesatkan. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW ini takut pada umat, terhadap umatnya dari imam. Jadi imam kita di sini di dunia ini 3, umara, ulama, dan ubad. Nah, ini 3 imam. Ditakutkan dari 3 ini ada yang menyesatkan. Yang ditakutkan umara dengan kekuasaannya, ulama dengan taujihnya, dan ubad dengan apa? Zuhudannya, ibadahnya. Iya. Tertipu manusia, menyesatkan manusia ke jalan yang sesat. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kalau sudah terjadi padanya peperangan antara mereka, tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Ini jadi setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Itu terjadi sampai hari kiamat. Walaupun kadang ada yang dari sisi lain kurang, di waktu yang lain jadi besar. Kata beliau, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat, ini syahidnya. Dari syahid. Hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Bil badan atau bil fi'il. Bil badan maksudnya dia mendatangi kaum musyrikin kemudian masuk dalam kesyirikan. Bil fi'il dia kaum muslimin namun perbuatannya perbuatan apa? Dia menyerupai perbuatan dari orang-orang musyrikin. Iya. Dan hayyun di situ bukan dikatakan satu orang saja. Ya, ini jins. Bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hatta ta'budu fi'amun
hatta ta'budu fi'amun min ummati ausan. Namun jamaah juga syahidnya sampai jamaah dari umatku itu menyembah ausan. Ini dari syarat qiyamis sa'ah. Bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai ada jamaah dari umat Nabi Muhammad SAW itu menyembah ausan. Ini bantahan. Bantahan untuk orang yang menganggap bahwasanya umat ini tumun dari kesyirikan. Tumun dari kesyirikan. Ini syahidnya dua tadi. Kemudian kata beliau, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan ada dari umatku itu pendusta, 30 pendusta. Kulluhum yazmu annahu nabiyyun. Semuanya ini yang bahwasanya dia adalah nabi. Dia adalah nabi. Disebutkan nanti oleh musannif di bab masa. Bahwasanya dari umatnya ada yang mengaku nabi. Iya, 30. Nah, ini pembatasan. Ini yang nampak. Sebutkan. Tidak nampak ini banyak. Tidak nampak ini banyak. Caranya ya, Qailamah Kadzab. Ini ada di Nabi SAW masih hidup. Dia sebagai nabi. Sebagai nabi. Kemudian kata beliau, wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya tutup para nabi dan tidak nabi setelahku. Kalau nabi saya tutup bagaimana? Rasul. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Dan terus menerus kelompok dari umatku ini akan di atas kebenaran yang tertolong. Iya. Umatku yang tertolong di atas kebenaran. Ini la yadurruhum man khadalahum. Baik mereka siapa yang menyerang mereka atau menyakiti mereka, yang menenggelamkan mereka. Wala man khalafahum. Ya pula siapa yang menyelisihi mereka. Kan ada penjagaan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat tegak ada orang yang berada di, apapun itu sendiri atau dua orang. Iya, jaga dengan kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala. Sampai lihat hari kiamat, karena kalau sudah dekat akan diangkat dari tersebut, kemudian datang ke mereka dari ulama ini akan cabut dan tertinggal firarun nas yang mendatang di kiamat. Ini bagaimana dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya di bab. Kita ada berapa masai? 12. Mana? Hah? Ini sedikit. Curiosity sedikit, paling berapa menit. Pasal tentang Roma Aulia. Nah, baca. Cepat. Menit. Sini, 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 sini.
beliau di sini ada masail tentang nisa ini, tentang keadaan mereka yang terdahulu berikan kitab namun dari mereka Maidah dan pula tentang jeleknya di sisi Allah caranya. Juga sudah menjadikan mereka ini kebiasaan terjadi di umat ini sebagaimana hadis. Nah, kata beliau yang keempat, yang terpentingnya adalah makna iman dalam minuna jibti wa mawad mawdi'. Kata beliau, hal huwa i'tiqadu qalbin, itu yaitu mana mereka meyakini dengan hati tentang jibet dan togut itu, membenarkan ini dengan hatinya. Namun kata beliau, au huwa muwafaqatu ashabi ma'a bughdiha fatibuniha, atau bentuk cocokan saja yang menganutnya, bersamaan itu mereka bersamaan adanya kebencian terhadap put dan pengetahuan terhadap, disebutkan bahwasanya imanannya jelas, iman dengan hati jelas, namun bersamaan dengan buk dan ma'rifahnya ini, kalau dia yakini bahwasanya togut dengan jibet ini adalah sesuatu yang benar, dia tuai, walaupun dia benci, dia membenarkan tentang hal tersebut, maka masuk dalam kekufuran. Masuk dalam kekufuran. Sebagaimana disebutkan Muslimin rahimahullah. Kalau dia tidak membenarkan dari hal tersebut, ini tidak kufur, namun ini adalah sesuatu yang besar yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, adanya berkaitan dengan sihir ataupun sonam untuk. Jadi maksudnya keimanan di sini adalah keimanan yang ini dengan keimanan juga. Jika mereka kufur. Nah, kapan mereka bahwasanya kufar, orang yang mengetahui mereka lebih berpetunjuk daripada mukmin. Ini lanjutan dari ayat Nisa itu. Am tara alladziina utu nasiiban minal kitab wal jibti tuna alladziina kafaru haula minal ladziina sabil. Ini ucapan kekufuran, karena menjadikan kufuran di atas keimanan, jadikan tunjuk daripada keimanan. Kenapa kata beliau, dia maksud terjemah, inna hadza la budda yujad ummah. Ya, ayat 3 ini maksudnya hubungan dengan terjemah bab itu terus disebutkan dengan bisa menyambung. Bahwasanya apa yang umat sebelumnya itu akan terjadi di umat ini. Hadis Qudri. Jadi itu terjemahannya. Ini maksudnya. 3 ayat itu dihubungkan dengan bab. Gimana cara menghubungkan dengan bab? Dengan mengambil hadis. Hadis dari Abi Sa'id. Kemudian yang saya tambah juga tadi tentang bagaimana ilmu itu tidak menjadikan seorang terjaga dari kesyirikan. Turunnya kitab, turunkannya Rasul juga bukan hal jaminan bahwasanya seorang tidak akan kesyirikan. Nah,
mereka diberikan kitab, orang belum kita yang diturunkan padanya, namun bersamaan itu mereka berbuat syirik. Bentuk penegasan dari Nabi SAW dalam hadis dan terjadinya hal tersebut, ibadatul awsan. Sumpah Nabi SAW, tattabi'unna man kana qabla. Umatnya ada yang menyembah awsan. Iya, ini yang saya maksud tadi. Dari perkara yang ajaib. Ini pengingkaran maksudnya, bukan istihsan. Kata beliau, "Khuruju man yadda'i nubuwah." Keluarnya orang yang mengaku sebagai nabi. Mislul Mukhtar, Mukhtar ibn Abi Ubaid, Thaqafi. Ini disebutkan contoh bahwasanya dia mengaku nabi. Ya, banyak yang mengaku nabi ya. Namun lihat diberikan contoh oleh musannif rahimahullah. Karena perkara yang ajibnya di mana? Kata beliau, dia ini Mukhtar mengaku nabi, namun kata beliau, ma'a takallumihi bisyahadatain. Dia berbicara tentang dua syahadat. Wa tasrihihi bi annahu min hadhil ummah. Penegasannya bahwasanya dari umat ini, bagian dari umat ini. Nabi Muhammad SAW. Wa anna ar-rasul haq. Rasul itu benar. Wa anna al-Qur'ana haq. Al-Quran itu benar. Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad penutup para nabi. Wa fihi anna Muhammadan, dan di dalam Al-Quran itu dan hadis Nabi SAW itu ada apa? Anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Kata beliau, ma'ahada, bersamaan dengan ini, perkara yang ajaibnya, yusaddiqu fi hada kullihi ma'at tadaddi al-wadih. Dibenarkan pengakuannya ini, iya, dia membenarkan pengakuannya ini bersamaan dengan adanya pertentangan yang jelas. Bagaimana aku bisa mengatakan saya adalah nabi, sedangkan Muhammad adalah penutup para nabi? Bertentangan atau tidak? Jelas pertentangannya. Kalau kau yakini bahwasanya Al-Quran hak, Al-Quran menjelaskan tentang Muhammad ini penutup para nabi. Iya, penutup para nabi. Kata beliau, wa qad kharajal mukhtaru. Mukhtar ini keluar mengaku sebagai nabi fi akhiri asri sahabah. Abdullah bin Zubair. Wa tabi'ahu fi'amun katsirah. Ikuti oleh jamaah banyak dari manusia. Ini dari perkara yang ajaibnya, ini maksudnya beliau. Ada yang mengaku nabi, namun tidak ada pengakuannya seperti ini. Ini dari perkara yang ajaibnya, ini dia. Karena dia mengaku nabi, namun dia berucapkan syahadat, kemudian meyakini Al-Quran hak, Rasul hak. Dan di dalam duanya ini ada apa? Ada penjelasan bahwasanya Muhammad adalah penutup para nabi dalam hadis dan dalam ayat. Namun membenarkan hal tersebut dengan jelasnya pertentangan dari dua hal tersebut. Nah, ya, kata beliau ini bentuk kabar gembira bahwasanya kebenaran umat ini, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak akan hilang seluruhan. Bagaimana hilangnya pada berlalu. Terjaga sampai hari kiamat.
sampai mendekati hari kiamat. Wal tazalu alaihi ta'ifah. Ini dalam hadis. La tazalu ta'ifatun min surah. Turru man khadalahum. Allah baraka wa dari Al-Barqani. Mati bin Abu Bakar. Syafi'i. Ini ada tanda-tanda yang besar. Bahwasanya bersamaan sedikitnya mereka tidak membahayakan. Siapa yang ingin mengganggu mereka atau siapa yang menyelisih mereka. Dan mereka di atas hak. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau ini syarat baik tegaknya hari kiamat. Maksudnya ketika dekat hari kiamat itu akan datang angin hembuskan dihirup oleh orang-orang yang beriman. Tersisa dari firarul khalq, kemudian tegaklah kiamat. Tegaklah hari. Nah, terakhir sudah. Kata beliau di sini panjang dari ayat yang 13. Dan ini sudah disampaikan dalam bab dan hadis. Kata beliau di sini ada ayat-ayat yang agung dari keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengkhabaran dari Nabi SAW bahwasanya dia kumpulkan untuknya dari bumi sampai dilihat dari timur dan baratnya. Kemudian pengkhabaran bahwasanya terjadi apa yang Nabi SAW telah khabarkan, bahwasanya akan dikumpulkan kekuasaannya di khilafil janubi wasyimal wasyamal. Maksudnya Islam itu tersebar timur dan barat. Berbeda dengan janub, selatan dan syamal, utara. Itu sedikit. Sebutkan bahwasanya Islam itu tersebar dua arah ini. Sedikit ke arah janub dan syamal. Kata beliau, wa ikhbaru bi annahu u'tiya al-katain. Dua perbendaharaan. Ahmar wa abyad. Dari perbendaharaan Kisra dan Kaisar. Malik dari Al-Fars dan Rum. Kata beliau, wa ikhbaru bi ijabati da'watihi li ummati fil isnatain. Kedua, doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya doa yang pertama apa? Tidak adanya pecekik selama setahun. Yang kedua, musuhnya tidak akan menguasai mereka, tapi dengan syarat bagian dari sebagian yang lain tidak saling menyerang, tidak saling jatuhkan, saling membinasakan. Itu yang kedua dipersyaratkan ijabah namun bersyarat. Yang pertama tidak. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ikhbaruhu bi annahu muni'a as-salisa. Ini bagaimana dalam hadis. Bahwasanya di doa dari Nabi SAW untuk tidak jadikan adanya penyerangan dari antara umat, ya kan? Akala terjadi, musuh pun menguasai mereka. Musuh pun menguasai mereka. Jadi tak kala doa Nabi SAW berdoa untuk tidak dijadikan banjir
ada kekeringan selama setahun, berdoa untuk tidak ada penyerangan di antara kaum muslimin, tidak saling membinasakan di antara kaum muslimin. Ini semakna dengan doa yang sebelumnya. Namun doa yang kedua dari disebutkan ini bersyarat, dan syaratnya ini tidak terpenuhi. Doa Nabi SAW untuk tidak ada penyerangan antara kaum muslimin itu tidak terkabulkan akhirnya. Musuh pun mereka. Wa ikhbaruhu biwuqu'i sayfi wa annahu la yurfa' idza waqa'a. Ini tak kala terjadi dari pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi perang antara kaum muslimin kemudian tidak diangkat dari sayf itu, perangan itu sampai hari kiamat. Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabbi ba'dihim ba'dha. Kemudian wa khawfihi ala ummati minal immati al-mudillin. Ini sudah ayat 3 ya. Dari umara, ulama dan ubad. Nabi SAW khawatir, takut dari 3 ini salah satu ada yang sesat. Dan ketika mereka sesat itu akan menyesatkan manusia. Karena 3 ini orang yang didengar. Umara, ulama dan ubad. Umara dengan kepemimpinannya, ulama dengan ujihnya, dan ubad dengan sesudahannya ibadahnya. Lihat. Ya, terlihat. Karena manusia itu tabiatnya bagaimana seorang, kalau lihat orang ibadah, walaupun menyelisihi, namun terang gak bosannya ini, Masya Allah. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini fitnah luar biasa. Kemudian ikhbaru biduhuri al-mutanabbihin fi hadil umma wa ikhbaru biwaqa'i at-ta'ifatin al-mansura. Ini barang bosannya akan ada dari kelompok muslimin yang tetap berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka apapun yang menyelisih mereka atau yang mengganggu mereka. Kata beliau, kullu hadha waqa'a kama akhbar ma anna kullu wahidatin minha ab'adi ma yakunu fi al-uqul. Semua ini terjadi. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bersamaan dengan itu ada sedikit dari pengkhabaran ini itu sangat jauh dari akal. Maksudnya tidak masuk akal. Namun seperti itulah. Ya. Oleh karena itu ilmu ghaib itu ada 2. Mutlak dan muqayyad. Mutlak apa yang tidak Allah SWT tidak tampakkan kepada siapapun. Dan ilmu ghaib muqayyad ini apa yang Allah SWT tampakkan kepada kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya. Di antaranya ini. Dari hal-hal seperti ini kalau tidak masuk akal, tidak mungkin kita mengimaninya, karena disebutkan oleh Ibn Abi Iz rahimahullah dalam kitabnya Syarh At-Tahawiyah dikatakan asy-syari' la ya'ti ma tuhilul uqul walakinna ya'ti ma tuharul uqul. Syariat itu tidak datang apa yang membuat akal buatnya menganggap mustahil. Namun syariat datang membuat akal itu merasa takjub dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, batasan dari takutnya Nabi SAW terhadap umatnya dari a'immatul mudillin. 3 tadi. Sudah. Terakhir, bentuk peringatan terhadap makna dari ibadatul ausan. Maksudnya bukan ibadah sekedar rukuk saja, sujud saja. Ya. Namun dari bentuk ibadatul ausan, menyembah, bentuk ada ibadah kepada selain Allah SWT itu dari bentuk ketaatan kepada tagut. Bentuk pada ketaatan pada tagut, yang dimana penghalalan diharamkan, penghalalan dari yang haram dan pengharaman dari yang halal. Ketika kita taat ini, itu juga dari bentuk ibadah, sebagaimana yang telah berlalu ya. Bentuk ibadah bukan hanya sekedar sujud, ruku, namun ketaatan juga dari hal-hal yang perkara yang seperti ini, yang haram jadi halal dan halal menjadi haram. Ketaatan ini juga dianggap sebagai ibadah. Usaha. Nah, selesai kita dari bab ini insyaallah. Ini panjang. Ini mungkin pendek. Ambil 2, 3. Subhanallah wa bihamdik.